Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lama banget ini nggak update lagi. Jadi untuk kali ini aku nggak akan sharing tentang undangan dulu karena masih banyak kesibukan. Makanya udah 1 bulanan ini aku nggak share YouTube lagi gitu. Nah, untuk yang video ini aku cuma pengen kayak ngejawab gitu dari beberapa komen di YouTube. Di yang pertama itu ada yang nanya ini wallpaper PC saya itu pakai apa gitu kan. Jadi ini makanya Rainmaker sama Nexus. Kalian bisa cek di sini. Sini saya ada Nexus sama namanya itu Rainmaker. Mana ya? Ada pokoknya tadi. Nah, ini Rainmaker. Itu kalian tinggal ke Google aja, kayak ketik aja Rainmaker. Nah, itu udah banyak banget apa untuk Rainmaker LCD gini kayak wallpaper gitu. Kalian bisa sesuaikan dengan uh, mood kalian, kesukaan kalian seperti itu. Dan untuk tutorialnya pun ini udah banyak banget dari orang-orang di YouTube. Itu udah sampai ada kayak bundle-nya gitu. Kalian tinggal pakai, kalian tinggal gunain seperti itu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua itu ada yang nanya misalkan Bang, nama IG-nya apa gitu kan. Terus dia soalnya mau minta ada jam gitu. Nah, kalian tinggal eh cari aja IG saya itu. Kalian klik Google terus nanti Instagram. Kalian ketik di HP. Nah, IG saya itu cuma satu untuk yang bisnis ini. Itu namanya cv.creative.id. Pastikan logonya seperti ini dan highlightnya juga seperti ini. Dan kalian juga pasti udah tahu template-template saya seperti apa isinya seperti itu. Nah, buat yang tadi minta misalkan kayak jam gitu, saya juga minta maaf kalau agak slow respon karena memang lagi banyak kesibukan. Jadi saya minta eh, WhatsApp ulang aja, tidak apa-apa kalau memang saya belum respon atau saya belum berikan seperti itu. Tapi tolong eh, jangan WhatsApp pada malam hari, kemungkinan saya sudah tidur atau lagi lembur seperti itu. Jadi itu yang untuk minta misalkan ada yang minta bingkai, ada yang minta jam gitu. Saya akan berikan cuma waktunya lebih dilihat seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya yaitu kita cek dulu. Nah, ini dia dari Arin Nuriani itu, Bang, ada nggak software free yang bisa gitu juga? Nah, kalau software aku kurang tahu terus terang. Kalau nggak salah tuh banyak juga dari kemarin ada yang ngasih saran Las Vegas, ada yang KineMaster, ada yang PowerPoint. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan aja sama eh keinginan kalian. Kalian lebih sukanya buatnya pakai apa gitu. Tapi kalau kalian tanya misalkan software ini After Effects ini saya dapatnya di mana, terus terang saya langsung ke toko komputer karena memang kalau di internet itu ada namanya situs kayak ini bukan promosi ya, tapi memang biasanya untuk yang kalian udah tau lah crack-crack gitu kayak ada Bagas, ada Kuya seperti itu, ada bahkan di torrent gitu. Nah, itu kalian tinggal download di sana. Cuman saya kenapa nggak download di sana lagi karena saya pernah kejadian itu PC saya kena malware, makanya kalau kalian ada yang nanya pernah beli bundle terus ada yang nggak saya kasih terus filenya itu sudah hilang ya karena itu gitu. Jadi saya itu kayak trauma udah cukup kali gitu. Jadi saya terima bayar orang cuma kalau di Jogja di sini itu cuma 120 itu udah semua termasuk aplikasi untuk kalian misalkan kuliah, kerja ataupun eh kayak Adobe gini. Ini udah semua include dan kalian tinggal pakai gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Yasa Digital. Nah, ini kalau nggak salah saya lihat kemarin dia kayak punya usaha juga. Nah, untuk Mas buat denah lokasinya dong gimana? Nah, kalau untuk denah itu kalian tinggal buat di namanya Photoshop. Kita buka Photoshopnya ya. Nah, terus kalian tinggal nanti kalian ukurannya itu tinggal kalian sesuaikan seperti itu. Kalian open, create new. Nah, kalian sesuaikan ukurannya misalkan saya di
potret seperti ini ya. Nah, udah kalian pertama itu kalian sediakan dulu bahan-bahannya. Saya kalau bahan-bahan itu sama ambil di Freevik, kalian bisa cari yang premium ataupun yang free seperti itu. Nah, ikonnya sendiri saya cuma modelnya seperti ini. Nah, ini masjid, ini arah penunjuk gitu. Terus ini ada gambar-gambar seperti ini. Nih. Nah, seperti itu. Nah, terus misalkan kalian tanya proses pembuatannya gimana gitu. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri saya tidak susah, misalkan ini saya ambil ya. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri untuk seperti ini saya cuma menggunakan yang namanya brush seperti itu. Misalkan ini hanya contoh ya, misalkan saya pengen buat suatu denah, saya tekan langsung aja di keyboard to B. Nih dia, kalau kalian nggak tahu nih brush tool, tinggal kalian klik. Nah, terus ini kalau nggak bisa karena ini udah ada gambarnya, terus kalian klik sini aja. Nah, kalian tuh tinggal misalkan denah dari klien kalian kecilin. Ini tombolnya saya kurang tahu apa ini namanya, jadi yang sebelah P itu tutup kurung itu, atau kalian tekan ALT terus kalian geser klik kanan kiri gini. Nah, ALT klik kanan nih, ke kiri ke kanan itu gede besar kan gitu. Nah, terus tinggal kalian sesuaikan aja sama denahnya. Misalkan saya tembak warna ini, ALT klik kiri seperti ini, saya tarik shift, nah seperti ini. Terus misalkan ada yang ke bawah, terus dia misalkan dia tuh ganggang jalan kecil gitu ya, tinggal kalian kecilkan seperti ini. Nih kalian gini misalkan, terus ini tembus ke sini jalannya, misalkan ini kan. Terus di sini ada Proliman tuh kalau di Jogja itu kayak simpang 5 gitu ya, atau perempat, bisa juga kalian buat perempatan, tinggal kalian sesuaikan. Nah, seperti ini. Terus kalian bagian erase kalian hapus, kalian besarkan juga. Nah, di sini dah gini aja gitu. Terus kalian apa ya, kalian tambahkan lagi misalkan jalannya seperti gimana tadi. Nah, misalkan ini simpang 4 gini, terus ternyata di sini ada jalan juga, di sini juga ada jalan masuk gitu. Nah, ini tebus ini. Nah, sisanya tinggal kalian hapus aja ini gini, terus gini. Nah, gitu udah jadi. Nah, tinggal kita ambil, misalkan ini saya ambil dulu yang ini, Ctrl J, terus ini kita hapus. Nah, ini kan udah jadi nih. Nih, tinggal udah saya letakin di tengah. Saya kasih background warna putih supaya lebih jelas. Ini backgroundnya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian drag rumah-rumahnya tadi seperti itu. Jadi simple, nggak usah dibuat sulit-sulit. Tinggal kalian cari di sini, misalkan sini ada lapangan, ada taman, ada kantor, terus baru lokasi pernikahan. Tinggal kalian geser, terus kalian atur sesuai denah yang dikirim sama klien kalian masing-masing seperti itu. Misalkan di sini ya, misalkan di sini ternyata lapangan. Nah, tinggal kalian kasih. Nah, di sini lokasinya misalkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Terus tinggal kalian kasih teks. Saya biasanya kasih teks item gitu. Terus tinggal kalian ketik lokasi misalkan. Nah, lokasi kalian kecilin, terus kalian taruh sini. Nah, biasanya saya itu kayak saya kasih warna merah supaya mengindikasikan itu lokasinya seperti itu. Saya gini kan. Nah, terus teksnya ini saya kasih warna putih seperti ini. Jadi warnanya itu mencolok dan itu menunjukkan kalau itu lokasinya. Terus selanjutnya tinggal kalian kasih jalan-jalan apa seperti itu. Jadi misalkan jalan Avandi, ini karena warnanya putih ya. Nih dia, kalau kalian lihat. Nah, ini tinggal kalian giniin, terus ini kalian gedein semua. Bisa juga seperti ini. Udah, ini udah selesai. Tinggal kalian sesuaikan, kalian setting seperti ini. Nah, misalkan terus jalan apa lagi nih? Jalan Pramuka misalkan. Ini misalkan ya. Terus kalian ubah, terus kalian geser ke sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Terus petunjuknya tinggal kalian drag, kalian ubah ke sini.
terus kalian tekan B, kalian arahin ke sini biar dia mengubah objek ini menjadi restylist supaya bisa diedit. Terus gunakan fungsi ini. Saya terlalu tidak apa sebenarnya fungsi-fungsi ini. Kadang saya juga kayak gini gagal. Saya coba magic. Nah seperti ini. Kita hapus. Terus kita look untuk supaya mengasih warna di ininya saja, panahnya saja seperti ini. Nah ini kita kasih folder. Terus arrow gitu. Masukin. Terus kita Ctrl T. Kita kecilin. Kita taruh ke sini. Nah oke, jadi ini kita zoom, kita kecilin lagi. Nah seperti ini udah jadi. Kita Ctrl J lagi, kita klik, kita ganti arahnya seperti ini. Nah seperti itu. Nah terus ini kita Ctrl J lagi, kita copy, kita duplikat lagi. Nah seperti ini, kita taruh sebelah sini. Nah seperti itu. Jadi kalau yang nanya tadi kan kayak buat denah lokasinya seperti apa ya, saya terus terang cuma menggunakan Photoshop. Sebenarnya kalian bisa menggunakan Corel Draw, itu lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Tapi karena buat undangan itu tidak perlu yang susah-susah. Kalau ada yang mudah, kenapa yang harus sulit seperti itu kan? Jadi saya gunakan Photoshop saja, itu udah cukup, sudah rapi gitu. Nah seperti ini hasilnya. Oke, ini bagian dari cara pembuatan Dena. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya itu dari Hilda. Bang, kalau install AI dan AE link yang aman apa ya? Nah ini balik lagi yang tadi ya. Link saya nggak bisa jamin ya. Biasanya saya download sih di Kuya, Bagas 31 dan apa ya, yang lainnya saya kurang tahu, atau torrent gitu. Kalian bisa download juga di sana. Cuman itu kalau download seperti itu kan kalian rentan kena malware gitu. Kita nggak tahu kadang link yang itu membawa virus atau enggak seperti itu. Jadi saran saya cari ambil aman aja. Kalian tinggal bayar ke komputer, toko komputer gitu. Saya nggak tahu kalau di daerah kalian berapa seperti itu. Kalian tinggal minta tolong, misalkan harganya berapa, 100.000, kalian tinggal bayar. Itu semua udah selesai seperti itu. Kalian aman dan ada garansi, jadi gitu. Jadi data-data kalian aman dan yang diinstal juga itu maksudnya benar-benar ada sumbernya, maksudnya mereka punya CD-nya, mereka punya masternya, dan kalian tinggal pakai gitu. Kalian tinggal install plugin-pluginnya aja gitu. Terus ini ada yang nanya lagi, Bang, mau tanya, waktu saya menggunakan time freeze on live frame, kenapa kok tetap hilang ya fotonya? Apa ada yang salah sama workflow-nya? Nah, ini kita langsung contohkan ke undangan aja ya. Ini kayaknya agak simple sih pertanyaannya. Ini hanya kalau lihat tuh kayak cuman ada yang kelupaan. Ini saya sampai bingung mau contohin yang mana. Nah ini aja konsep baru ini. Kita buka. Ini kayak saya kalau buat video cuma segini ini bahannya sekarang. Jadi usahakan kalian bahannya itu gunakan full cuman AI. Jadi kalian juga ringkas dalam penggunaan bahan seperti itu. Nah, ini kayak vlognya aktif, oke. Nah, tadi buat ada yang nanya last frame-nya ya itu kayak foto doang itu sebenarnya. Jadi di sini kita kasih lihat dulu foto prewedding, foto 1. Nah, ini buat masnya. Dan kita punya namanya composition. Composition itu kayak folder tempat kita mengerjakan satu apa ya? Saya juga bingung jelasinnya. Kayak ya satu folder lah. Satu folder itu mau kita isi apa gitu loh. Nah, di sini saya isi namanya itu foto 1. Kenapa foto 1? Ya karena saya ngeletakinnya di opening gitu. Jadi saya ngurutinnya seperti itu. Nah, kenapa tidak ada? Karena dia di bunga utama, dia di dalam bunga ini. Nah, terus ini saya contohin buat ulang mungkin ya biar lebih enak aja.
Jadi kita new composition, kita atur waktunya, saya misalkan 10 detik contoh ya. Oke, nah saya ambil vortexnya, misalkan bahan ini. Nah ini udah saya cut ya, maksudnya saya pilih bagian ini saja. Saya rasa kalian sudah paham juga. Nah terus saya pilih lah gambarnya satu, misalkan yang mana ini. Nah ini nih saya kecilkan dulu seperti ini. Oke, ini saya auto. Nah terus ini kan ada sisa dari video vortexnya. Ini kan kalau diterusin itu tuh video yang lain nih ya kan. Saya Ctrl Z. Nah di sini masnya tekan N aja di keyboard gini, terus nanti jadi work area. Terus kalian klik kanan, trim come to work area. Jadi dia memotong bagian yang area yang pengen kalian buat saja. Nah terus di sini tuh nggak bisa kalian panjangin apa ya, kayak time freeze on last frame-nya itu nggak bisa di sini, bukan di sini penggunaannya. Jadi di sini kalian cuma buat contoh videonya aja gitu. Nih ya, ini saya ambil dulu nih. Oke. Ini udah kelebihan dikit, saya potong lagi. Nah, seperti ini. Ini kan pertama kita aktifin dulu fungsinya TrickMatte-nya nih. Terus kita gedein vortex-nya seperti ini. Kita taruh ke bawah, kita sesuaikan posisinya. Nah, ini tuh nggak bisa masnya ngedit di sini. Jadi kita ngeditnya di luar ini. Contoh, ini saya mau taruh di corona, terlalu banyak. Nah sini aja nih, kita fit lagi. Nah misalkan saya pengen taruhnya di sini. Nah ini kan ada foto 4 nih, saya hidden dulu, klik. Nah yang kita buat contoh tadi saya drag ke sini. Nah ini dia. Ini kalau masnya yang problemnya tadi kok hilang, nah dia itu putus di sini mas. Jadi setelah vortex ini selesai, dia putus nih. Nah cara ngasihnya adalah klik kanan, time freeze on last frame. Jadi dia kayak mengunci frame terakhir gitu. Frame terakhir dari ini kan kalau kita lihat kan di sini nih. Ini dia. Nah jadi dia kunci di sini mas. Nah udah kita kunci, otomatis dia itu langsung panjang. Panjangnya itu sesuai dengan time rule-nya kita ini. Dalam rule kita ini kita buatnya berapa second. Ini 9. Misalkan masnya panjangin lagi ke 15 durationnya. Nah dia belum ikut panjang, jadi otomatis dia masih hilang nih. Tapi kalau mas tarik lagi ini mau berapapun second, menit, detiknya itu bisa gitu. Tuh nggak akan hilang dia. Jadi buat problem yang freeze on last frame hilang itu nggak ada masalah ya, harusnya cuma kayak gini doang gitu. Oke. Nah terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, kayak ini yang terakhir. Oh iya betul, itu animasi teksnya pakai plugin apa gitu. Nah ini dari Mas Singgi Alamsyah. Nah untuk Mas Singgi kalian lagi, masnya bisa cek di sini. Kayak masnya tinggal buka apa ya, kayak buka animation composer horse, ada enggak nih? Nah ini animation composer Mr. Horse. Masnya tinggal klik, terus masnya pakai OS Windows atau Mac gitu. Nanti ini pasti otomatis. Nah ini juga otomatis, tuh otomatis. Jadi gampang seperti itu mas cara untuk pluginnya. Nanti tinggal mas install, terus nanti tinggal mas gunain gitu. Oke, ini saya close. Oke, segitu saja
Untuk video minggu ini kebetulan saya benar-benar lagi sibuk, jadi banyak belum ngupload. Mungkin ini juga udah banyak yang minta kayak tutorial part 1 sampai part selesainya. Mungkin habis ini saya ada pengen rencana buat lagi buat ini buat kalian ya. Jadi kalau kita lihat itu bahannya seperti ini. Ini saya kemarin udah minta download yang premium. Ini udah saya buat. Nah, ini dia bahannya. Ini bahan utamanya. Ini udah lama saya download, cuma belum saya pakai-pakai. Tapi kalau untuk ininya, bahan ini udah saya gunain ini untuk di undangan cetak. Nah, yang ini. Nggak tahu ini kayaknya bahannya cocok aja, warnanya soft banget, jadi gampang buatnya. Jadi ini kayak daerah pegunungan gitu ya. Jadi kayak nggak perlu banyak bunga, jadi tinggal kita mainin aja kayak transisinya, mainin kamera 3D-nya, terus kita mainin juga kayak apa ya, mungkin kalau fotonya cocok nanti ini udah langsung cocok lah, maksudnya warnanya selaras sama latar ini seperti itu. Oke, segitu aja untuk minggu kali ini. Terima kasih yang udah selalu menyaksikan video saya, dan terima kasih juga yang udah subscribe dan like. Terima kasih juga yang udah mendukung channel ini. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time.